Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kesempatan hari ini Selasa 11 Oktober 2022 dalam acara kajian hadis bersama guru kita Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini adalah tentang hadis takriri dan kami juga informasikan di sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom kita atau dengan membuka mikrofon Bapak Ibu dan menyampaikan secara langsung. Baik, alhamdulillah Ayahanda kita telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah di kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian takriri dan di kesempatan yang lalu Ayah juga telah selesai kita telah membahas hadis kauli dan fi'li dan kini kita berlanjut ke hadis takriri dan langsung saja ya Handa dengan segala hormat waktu dan kesempatan dipersilakan Ayahanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, serta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga di hari-hari mendatang kita tetap mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, pembahasan kita pada hari ini adalah hadis takdir. Yang lalu kita sudah jelaskan mengenai hadis qauli, hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi, dengan ciri antara lainnya ada kalimat sami'tu, yaqulu, aku mendengar. Kemudian hadis fi'li dengan ciri ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis takriri adalah hadis yang menyatakan tentang pengakuan Nabi terhadap ucapan sahabat atau terhadap perilaku sahabat atau terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Hadis yang seperti ini terjadi atau dilakukan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi apabila beliau melihat seorang sahabat melakukan sesuatu atau mendengar seorang sahabat mengucapkan sesuatu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh sahabat itu tidak bertentangan, maka Nabi diam. Atau Nabi tidak menegur seorang sahabat itu karena apa yang diucapkannya. Atau kalau ada suatu perilaku sahabat atau perbuatan sahabat yang perbuatan dan perkataan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka Nabi mendiamkan itu. Tidak ditegurnya sahabat itu, dibiarkannya. Ini ciri hadis takriri.
Kemudian yang lainnya adalah bahwa ketika sahabat mengucapkan sesuatu, baru Nabi mengatakan, itu benar, itu takriri itu. Itu benar. Nah, kemudian yang kedua, sikap Nabi tidak mengucapkan kalimat benar atau tidak. Nabi diam, tidak menegur sahabat bahwa perbuatan ini begini atau perbuatan itu dilarang. Misalnya sebagai contoh adalah ada riwayat yang menyatakan bahwa suatu saat Khalid bin Walid pernah makan dobun. Dobun itu sejenis biawak. Jenis biawak yang dihidangkan dalam suatu jamuan bersama Rasul. Jadi Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, tetapi ketika itu dihidangkan daging dobun, biawak. Ketika dihidangkan itu, Rasulullah tidak memakannya, tapi sahabat-sahabat lain memakannya. Jadi Rasulullah tidak memakan, kemudian sahabat yang lain memakannya. Kemudian Nabi tidak menegur sahabat yang memakannya, dan Nabi tidak mengatakan apapun kepada para sahabat, kecuali dia diam. Lalu ketika itu dihidangkan kepada Rasulullah makanan itu, kemudian beliau membiarkan para sahabat memakannya. Ketika dihidangkan kepada Nabi tentang dab itu, Nabi mengatakan, saya tidak terbiasa makan itu. Coba, saya tidak terbiasa makan itu. Nabi tidak mengatakan bahwa itu haram atau apa sikap Nabi. Hanya Nabi mengatakan, aku tidak terbiasa dengan itu. Kayaknya begini, seseorang yang makan itu di hadapan Nabi, kemudian Nabi tidak menegur. Kalau sekiranya itu diharamkan, maka Nabi tegur, jangan makan, itu. Ini berarti kawan-kawan sekalian, hadis takriri itu adalah sebuah hadis yang menunjukkan sikap Nabi terhadap perkataan, ucapan, atau sikap dan perbuatan para sahabat. Nabi tidak mengatakan iya, Nabi juga tidak mengatakan jangan. Itu berarti peristiwa biawak tadi itu, maka difahami bahwa biawak itu boleh dimakan. Dari sisi status halalnya, dia halal, karena Nabi tidak menegur para sahabat. Karena itu maka ciri yang menunjukkan hadis takriri itu adalah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menegur apa yang diucapkan oleh sahabat atau apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Nabi mendiamkannya. Contoh lain lagi, misalnya lagi, Nabi pernah mengutus satu rombongan orang untuk melakukan syariah di Bani Quraidah. Syariah itu ingin memata-matai gitu untuk memperhatikan Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan pernah kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Nah, apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Dalam perjalanan mereka, waktu asar sudah mau habis, sementara mereka belum sampai tempat tinggalnya Bani Quraidah. Sahabat berbeda pendapat.
Yang satu mengatakan sholat dulu karena waktu asar sudah habis. Sementara mengatakan, kata Nabi, jangan pernah sholat asar sebelum kalian sampai di tempat sana. Pulanglah mereka. Kembali mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi berbeda pendapat di antara kami sendiri tentang pelaksanaan sholat asar. Ketika kami belum sampai di Bani Quraizah, waktu asar sudah mau habis. Maka sebagian kami melaksanakan sholat karena menunaikan waktu sholat pada waktunya. Yang lain mengatakan tidak. Nabi mengatakan, jangan kalian melaksanakan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraizah. Akhirnya apa? Mereka sampai di Bani Quraizah itu pada malam hari. Nah, di sana baru mereka melaksanakan sholat asar. Sholat asarnya waktu malam. Coba dia. Yang satu melaksanakan sholat asar pada waktunya, tapi dalam perjalanan. Yang satu melaksanakan sholat asarnya setelah waktu asar selesai. Jadi sudah waktu maghrib. Pulanglah mereka. Nabi mengatakan, apa yang kalian lakukan benar semua. Yang melaksanakan sholat asar dalam perjalanannya benar, yang melaksanakan sholat asar setelah waktu asar, yaitu waktu maghrib, waktu malam, benar. Itu juga takrib namanya. Nabi tidak menyalahkan sahabat dalam melakukan perbuatan. Kemudian ada lagi. Para sahabat pergi bepergian sampai mereka di pinggir laut. Sampai di sana waktu sholat, apa yang terjadi Nadia? Kemana ini? Air tidak ada, yang ada hanya air laut. Mereka berdebat. Mereka bilang boleh menggunakan air laut. Yang lain tidak bisa. Maka mereka sebagian bertayamum, sebagian mengambil wudhu dari air laut. Pulanglah mereka dari itu. Jadi ini perbuatan sahabat. Pulanglah mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami berdebat soal bersuci untuk mau sholat. Sehingga ada di antara kami yang bertayamum karena memandang bahwa air laut itu tidak bersih. Kemudian yang lain mengatakan mereka mengambil wudhu dari air laut. Apa jawaban Nabi? Huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Nabi, laut itu airnya bersih dan bangkai-bangkai ikan yang di dalamnya itu halal. Ini yang dikatakan takrir Nabi. Jadi cirinya itu kawan-kawan adalah hadis takriri adalah hadis yang menunjukkan sikap Nabi terhadap sesuatu yang diucapkan oleh sahabat atau yang dilakukan oleh sahabat. Itu cirinya. Jadi lihat aja hadis. Sahabat pernah melakukan sesuatu, lalu Nabi tidak menunjukkan larangan, tidak juga menunjukkan perintah. Ya, itu pengakuan Nabi. Pengakuan itu adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh sahabat. Itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan. Nabi tidak menegur mereka, tidak melarang mereka, tidak juga menyuruh mereka berarti boleh. Ini kawan-kawan ciri dari hadis takriri itu. Kalau di atas hadis qauli itu ada sami'tu, kemudian hadis fi'li itu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan-kawan sekalian ciri dari bentuk hadis yang ketiga, hadis takriri. Saya ulangi lagi. Hadis takriri adalah hadis yang menunjukkan sikap Nabi terhadap apa yang diucapkan oleh sahabat dan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Nabi tidak menunjukkan larangan, tidak menunjukkan
perintah. Itu saya kira kawan-kawan sekalian mengenai hadis takrir. Itu dulu Nadia sebagai pengantar kita. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan guru kita Ayahanda tentang hadis takriri sebagai pengantar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini sudah hadir banyak sekali Ayahanda jamaah kita. Ada Pak Ahmad Badui, apakah ingin bertanya Bapak? Mikrofonnya terbuka. Assalamualaikum Pak Ahmad. Mungkin Baik, enggak. mungkin dipersilakan yang lainnya Bapak Ibu. Ada Pak Daniel, alhamdulillah beliau hadir hari ini. Disilakan Pak Daniel. Ya, terima kasih banyak Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayahanda, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, doakan. Alhamdulillah. Mohon maaf lagi di mobil. Ya. Mendengarkan kajian sambil mendengarkan kajian Ayahanda sebelum masuk pulang. Menarik kajiannya tentang hadis-hadis takriri. Seringkali ada contoh Ayahanda hadis takriri yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang digunakan oleh para sahabat, juga digunakan oleh ulama, mengambil contoh seperti adab atau biawak padang pasir. Nah, orang di Indonesia seringkali menganggap bahwa biawak yang dob yang ada di Arab itu sama dengan yang ada di Indonesia. Sementara ketika Nabi dihidangkan dob itu, Nabi tidak melarang, juga Nabi mempersilahkan saja, Nabi diam saja. Jadi ini seringkali diambil contoh. Nah, apakah kemudian dob ini atau biawak itu yang ada di Arab ketika dibawa di Indonesia sama halalnya, karena biawak kita ini makanannya makanan yang makhluk hidup, sementara biawak di Arab makanannya adalah rumput-rumput. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan ketika menghukumi hukum biawak yang ada di Indonesia, karena takrir Nabi itu. Kemudian yang kedua, menarik kajian hadis tentang salat di Bani Quraidah, dan ini sering digunakan untuk pendasaran bahwa kita punya ijtihad ketika sampai pada hukum-hukum tertentu. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ayahanda, dua persepsi ulama berkenaan tentang salat di Bani Quraidah. Dalam hukum-hukum, kira-kira Ayahanda, hukum-hukum apa yang kita bisa muttafaqun dan mukhtalafu alaih, yang bisa kita sepakati dan bisa kita berbeda di dalamnya? Karena ini ayat ini, hadis ini juga digunakan untuk muttafaqun alaih dengan mukhtalafu alaih. Hendaknya kita menyikapi persoalan, misalnya persoalan apa yang kita harus sepakati dan persoalan apa yang kita tentunya tetap berbeda. Itu saja Ayahanda. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel, dua pertanyaan yang luar biasa. Disilakan Bapak Ibu satu penanya lagi supaya waktu kita lebih efektif. Pak Dr. Adam, disilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Mbak Dia dan teman-teman. Saya ini menyangkut masalah sholat ini Prof. Masalah sholat, ada ulama di Palu ini membolehkan mengqada sholat walaupun 1 bulan yang lalu, 1 tahun atau misalnya waktu kita masih remaja, masih ini, tetapi setelah tua kita sadar bahwa ternyata sholat itu wajib. Dia bilang itu sholat itu wajib diqada, dia bilang. Sejak kita remaja sampai ini, jadi dicicil begitu misalnya dia.
Itu, Prof. Satu. Yang kedua, biasa orang sakit dia tidak sanggup sholat. Tidak sanggup sholat. Dia sadar, karena ketidaksanggupannya dia karena sakitnya, kita nggak mengqada sholat itu. Dan terakhir, Prof, ada ulama juga di Palu ini, katanya kalau sholat jenazah itu tidak perlu ada air wudhu. Jadi begitu nanti ada orang meninggal, lantas kita tidak ada air wudhu, boleh katanya itu. Langsung masuk sholat dengan jemaah untuk sholat jenazah. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Adam. Disilakan Ayahanda, 2 penanya luar biasa dengan jumlah 5 pertanyaan. Mohon pencerahannya Ayahanda. Oke, baik. Pertanyaannya, nah Daniel begini. Soal dabun biawak tidak dilihat dari konteks tidak lihat dari konteks kehidupannya. Karena itu maka yang dilihat adalah jenis hewannya. Jenis hewannya. Dabun yang ada di sana, dalam keyakinan saya, hewan-hewan itu tidak makan daun-daunan karena bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari hewan yang ditakdirkan untuk makan rumput-rumputan. Tetap saja mereka makan hewan-hewan lain yang ada di sana. Nah, sedangkan biawak kita di sini, biawak itu sejenis komodo itu kan sejenis biawak juga itu. Yang biasa juga di Mesir itu istilah dobun itu juga kadal. Anda pernah dengar ada orang yang mau ke luar negeri, mau ke Saudi, mau ke Mesir, dia pesan kadal Mesir. Untuk apa itu, Adam? Obat kuat. Obat kuat. Katanya kalau mereka meminum itu, memakan daging kadal, biasa itu, Adam. Itu akan menaikkan syahwat. Nah, dari sisi itu maka kita dapat mengatakan bahwa halalan dobun itu, Nabi mengatakan, saya tidak biasa makan itu. Tetapi dilihat dari sisi jenis hewannya. Apapun makannya tidak disoalkan karena itu. Nanti tidak dibedakan. Nanti kalau ada hewan-hewan yang seperti itu, nanti dilihat dari jenisnya, bukan dilihat dari kondisi di mana dia hidup. Di sini makan daging, makan di sini kan makan ayam mereka itu kalau biawak itu. Apakah mereka itu dibolehkan juga makan? Kelihatannya hukumnya sama. Cuma mungkin isyarat Nabi, kalau saya lihat, walaupun itu dihalalkan, saya punya kesimpulan begini, Nadia. Nah, masih banyak makanan lain yang kamu bisa makan, walaupun itu halal, tidak usah makan itu sebenarnya. Tapi kalau Nabi mengatakan jangan makan, pasti sahabat-sahabat itu mengatakan itu haram. Nabi mendiamkannya. Ya, sama dengan kita. Nah, kita sudah tahu, misalnya makanan sate kambing itu enak, tapi ada orang diam-diam, loh kenapa tidak makan sate? Saya tidak biasa dan saya lagi naik kolesterol kan. Saya diamkan itu. Tapi saya memahami Nabi mengatakan takrirnya itu di situ untuk menunjukkan bahwa itu sebaiknya tidak dimakan. Hukumnya halal, tetapi sebaiknya tidak usah. Atau Nabi mah tidak suka yang itu, bisa. Tetapi walaupun Nabi tidak suka, dia halalnya tetap ada. Itu. Mengenai sholat di Bani Quraizah, khilaf.
Jadi yang menjadi hilaf ulama itu pada umumnya berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib. Kalau hal-hal yang sunat itu pilihan. Pilihan. Nah, seperti misalnya hukum apa saja yang bisa diperdebatkan oleh ulama dan bisa dipertentangkan oleh ulama, biasanya berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Misalnya, berkaitan dengan sholat asar. Sholat asar, kata Nabi, jangan pernah kalian sholat asar kecuali kalian sudah berada di kampungnya Bani Quraiza. Itu ulama memahaminya begini, Daniel. Sebenarnya bukan itu yang menjadi persoalannya. Nabi menginginkan agar mereka ini harus cepat-cepat pergi dan usahakan kalian itu sampai di Bani Quraiza itu masih ada waktu asar. Tetapi yang difahami oleh para sahabat itu, jangan pernah kalian sholat asar kecuali kalian sudah berada di sana. Dua-duanya sama memahaminya. Mereka satu itu mengatakan, bagaimana sholat itu dilaksanakan di Bani Quraiza sementara waktu sholat asar sudah mau habis. Mereka yang satu mengatakan bahwa kata Nabi, tidak boleh kita sholat sebelum kita berada di situ. Mereka memahaminya kalau orang yang sholat sebelum sampai di sana sholat asar melanggar aturan Nabi. Sementara mereka mengatakan ini sudah waktu asar mau selesai, harus sholat. Nah, sebenarnya ulama mengatakan intinya itu kamu lari secepat-cepatnya sehingga kamu dapat waktu asar di Bani Quraizah gitu. Sama dengan Adam, kita bahasa Bima itu. Pendeknya kalian lari pontang-panting sehingga nanti kalian sampai di sana itu jam sekian. Baru kamu melakukan sesuatu itu. Nah, itu. Ini sebenarnya pesan-pesan yang seperti itu. Ada perdebatan ulama soal-soal yang sunat. Itu juga diperdebatkan oleh ulama karena mungkin ada teks hadis yang berbeda yang mereka perpegangi. Bisa terjadi pada yang wajib, bisa terjadi pada yang sunat. Baik, pertanyaannya Adam. Ada ulama di Palu yang membolehkan mengqada sholat yang dulu. Saya juga pernah dengar itu di sini di pengajian saya. Tapi dia menggunakan sholat sunat untuk mengqada sholat-sholat itu. Saya bilang logika saya tidak jalan. Bagaimana bisa yang sunat bisa menggantikan yang wajib? Dan saya belum pernah lihat hadisnya. Kalau mengqada semua sholat yang tertinggal yang lalu, saya belum pernah juga lihat hadisnya. Ya, yang saya pernah lihat adalah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang dulu meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dan ketika dia tobat, maka apa yang telah berlalu dari dirinya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau macam orang ada orang nanti usia 40 tahun baru sadar, baru sholat, kemudian dihitung usia baliknya usia 15 tahun, maka 25 tahun mengqada sholat. Bagaimana mengqada sholat 25 tahun? Belum masuk akal saya itu. Dan ini sebenarnya saya lihat orang ini belum pernah lihat hadis Nabi, tapi menurut pikirannya. Saya pernah melihat hadis Adam, sholat yang bisa diqada itu adalah sholat yang ditinggalkan sebanyak 3 kali. Jadi Nabi itu pernah meninggalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Karena 3 sholat ini Adam tidak bisa dijamak.
Yang dijama itu kan dua-dua. Zuhur, asar, maghrib dengan isya. Sementara itu ada 3 sholat yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena apa? Ketika pada hari itu Nabi full mengurus persiapan peperangan yang akan dilakukan oleh Nabi. Maka katanya kepada Bilal, ayo Bilal, azan dan qamat. Sholat yang tertinggal itu. Jadi isyanya itu Adam tidak diqada, tapi zuhur, asar, maghrib diqada. Itu yang ada dalilnya. Belum pernah saya lihat dalil yang menyatakan sholat yang ditinggalkan 1 hari, 2 hari, 3 diqada. Enggak ada. Mohon ampun saja kepada Allah atas kesalahan dan kekeliruan itu. Yang kedua, bagaimana dengan orang sakit mengqada sholat? Tidak diqada sholatnya itu. Kalau dia bisa melakukan secara isyarat, dia melakukannya. Kalau dia tidak sanggup lagi, tidak apa-apa. Karena dia sudah tidak kuat. Bayangkan, semua di badannya sudah kabel-kabel itu kan, infus macam-macam, bagaimana berwudu, bagaimana tayamum, dia tidak sadarkan diri sekian hari. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak dapat melaksanakan sholat, maka dia tidak punya daya untuk mengerjakannya. Karena ketika dia mau melaksanakan sholat, tidak terpenuhi syarat. Karena dia harus tayamum, dia harus berwudu. Bagi mereka yang masih bisa, wudu tidak bisa, tidak ada yang bisa dilakukannya, kecuali hanya dengan isyarat-isyarat. Dia mengingat waktu sholat, dia mengingat waktu untuk melaksanakan sholat. Ada ulama yang saya pernah baca itu, dia membolehkan secara isyarat, baru maupun meskipun dia tidak punya wudu. Nah, itu sebenarnya dia hanya mengingat datangnya waktu sholat dan dia melaksanakan isyarat-isyarat yang menunjukkan dia mengerjakan sholat. Isyaratnya apa? Tidak mungkin seperti orang yang melaksanakan sholat duduk, tidak mungkin. Atau orang melaksanakan sholat berbaring. Mungkin dengan sholat berbaring dia bisa lakukan seperti itu karena dia dalam kondisi sakit. Itu bisa. Sholat jenazah tidak perlu wudhu. Ini pernyataan konyol menurut saya. Pertanyaan konyol ini, pernyataan konyol. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu adalah wudhu atau tayamum. Itu sudah sepakat ulama. Tidak ada yang mengatakan boleh tidak ada. Karena itu kalau ada seseorang yang melaksanakan sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada seseorang melaksanakan sholat tanpa tayamum, maka sholatnya tidak sah. Ini tidak bahaya, ini orang punya pandangan kayak begini. Bahaya. Karena apa? Menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, perbuatan yang sia-sia karena apa? Sholat yang dia lakukan itu tidak terpenuhi syarat, maka sholat yang dilakukan tidak makbulah, tidak diterima oleh Allah. Ini pandangan-pandangan yang sebenarnya tidak benar. Oke, karena itu maka dalam kaitan dengan ini, maka sholat yang dilakukan itu harus dengan wudhu atau tayamum. Karena apa? Ulama sepakat menyatakan syarat sahnya sholat salah satunya adalah tayamum. Jika seseorang tidak berwudhu melaksanakan sholat, maka apa yang dilakukannya itu menjadi sesuatu yang tidak sah. Itu saya kira Nadia sudah kita. Kesimpulannya adalah bahwa hadis takriri adalah hadis yang berkaitan dengan sikap Nabi terhadap perkataan sahabat, ucapan sahabat, dan perbuatan sahabat. Jadi Nabi bukan melakukan sesuatu. Yang melakukan sesuatu itu adalah sahabat, yang mengucapkan sesuatu itu adalah sahabat. Nabi tinggal menyetujui dan melegalisasikan itu, ini boleh, ini boleh. Tapi difahami dari diamnya Nabi. Oke, saya kira itu Nadia. Terima kasih banyak. Saya ini akan sedang menguji lagi jam 8, menguji doktor di UIJ. Itu
nanti yang berikutnya akan kita sambung lagi. Mungkin nanti akan kita lihat ada hadis nanti, betul hadis hammi. Baru kita dengarkan hadis hammi, apa itu hadis hammi. Satu lagi nanti mungkin hadis ahwali kalau kita perlu. Tapi itu jarang diuraikan oleh ulama tentang hadis-hadis itu. Kemudian nanti akan kita uraikan lagi Nadia hadis qudsi. Jadi hadis hammi, ada hadis ahwali dan hadis qudsi. Siap ya. Ketika itu, setelah itu baru kita uraikan macam-macam hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, hadis maudhu. Siap. Itu yang penting. Saya kira uraian kita nanti dalam kajian hadis tidak perlu sejarah hadis apa semua. Enggak. Kita tidak perlukan itu karena kita mau menjadi bukan ahli hadis. Tetapi mengetahui sekedarnya tentang masalah-masalah hadis yang pokok yang kita tahu. Hadis sahih itu perlu, hadis hasan perlu, hadis doif itu perlu, hadis maudhu itu perlu. Dan nanti kawan-kawan uraian kita baru masuk kajian hadis betul-betul. Nanti saya pilih sebuah hadis baru kita uraikan secara matang. Kemudian kita disebutkan sanad hadis ini dari sini. Makanya nanti kita sebut sanad itu apa, perawi itu siapa, kemudian mukharij itu siapa, supaya nanti lebih mudah. Oh, Muslim itu kategorinya apa? Sanad apa perawi? Abu Hurairah itu sanad atau apa? Nanti kita tahu nanti itu. Tunggu aja saatnya. Karena itu kawan-kawan, menurut saya rugilah mereka yang tidak bisa ikut kajian hadis ini. Karena dalam kuliah kita juga jarang mendapatkan begini. Tapi saya ramu sedemikian rupa, dibikinkan yang enak didengar, yang enak dibaca. Itu Nadia. Terima kasih atas kesempatan ini. Billahi fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian hadis kita hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibraya MA atas ilmu yang telah diberikan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif sempat ikut. Terima kasih Pak Syarif. Ayah mau tanya. Ayah kalau sakit terus kita nggak bisa sholat, bukankah kalau seandainya kita berkesempatan sembuh lagi kita harus membayar fidyah ya? Bayar fidyah, betul gak ya? Saya belum pernah lihat bayar fidyah, hanya puasa bayar fidyah. Oh gitu, kalau sakit enggak ya? Kalau puasa fidyah ya. Kalau orangnya melaksanakan puasa dia nggak sakit baru bayar fidyah. Kalau sholat nggak ada. Puasa aja ya? Ya, puasa. Kalau sholat tidak. Ini Pak Syarif, ini kalau ada di Palu ini yang mengatakan seperti Anda mengatakan kalau mau sholat jenazah nggak perlu pakai wudhu, di mana itu? Aneh itu. Sangat ada dalil baru itu. Ya, itu syarat sahnya sholat itu harus berwudu atau tayamum. Dan memang ternyata Pak Prof di sini kadang kata memang ada. Ini saya di ruangannya Pak Wadek. Saya punya Wadek 2 katanya pernah dia dengar memang seperti itu, tidak perlu ada wudu, makanya dia bilang wah itu tidak ada kita dapat selama ini hadisnya kalau namanya belum ada. Iya. Ya. Itu ulama sepakat itu. Ada syarat untuk sholat itu atau tayamum. Kecuali dalam kondisi tertentu yang sulit itu bisa isyarat. Iya. Oke, apalagi Nadia sudah? Ya, kalau tayamum sama wudhu, kalau seandainya kita masih bisa menemukan air dengan mudah, tapi lebih memilih tayamum boleh ya?
Tidak. Gini dia. Tidak kan? Pernah terjadi sahabat itu bertayamum. Kemudian dia menemukan air. Mau sholat, temukan air. Maka langsung aja berubah. Karena sudah temukan air, dengan sendirinya tayamumnya menjadi batal. Sudah menjadi batal. Tayamum tetap ada, cuma tidak sah karena sudah menemukan air. Ilatnya menjadi batal karena menemukan air. Ada airnya Nadia. Sekarang persoalannya. Sekarang kita punya air. Kita ini 4-5 orang. Air kita tinggal beberapa botol aqua. Kalau kita menggunakan aqua itu untuk berwudu, maka habislah itu air. Sementara untuk minum tidak ada. Maka kita dahulukan tayamum ketika itu. Iya. Satu. Yang kedua, sekarang kita butuh air. Tetapi air juga itu dibutuhkan oleh hewan-hewan kita bersama kita. Maka dahulukan tayamum. Air-air itu digunakan untuk minuman kita, untuk minuman hewan-hewan. Iya. Ada anunya. Hebatnya itu anu. Jadi, sudahlah biar aja hewannya mati. Tidak boleh. Dahulukan kebutuhan hewan. Kebutuhan wudhu. Karena Ini bagus sekali pendapatnya. Bijak. Itu. Sudah, itu luar biasa Nadia, hebatnya itu Islam. Bagaimana Prof kalau misalnya orang sudah berhubungan suami istri, lantas dia dalam keadaan luka berat, dia tidak bisa mandi, bisakah dia mandinya? Luka tapi Pak. Nggak bisa kena air. Nggak bisa kena air. Tidak usah itu Adam begini. Begini Adam, suami ini sakit demam. Sakit demam. Terus dia berhubungan dengan istrinya. Kan dia tambah demam itu kalau habis berhubungan. Dia tidak bisa luka. Tidak bisa luka, Adam. Dia demam tinggi setelah dia berhubungan. Tadi demamnya rendah, tapi setelah berhubungan demam tinggi. Yang seperti itu sementara dia butuh untuk melaksanakan sholat. Ketika itu ada maka dia bertayamum. Itulah pengganti mandi. Saya kira saya tadi ampuni karena sudah tahu minta maaf bikin lagi. Ya. Itu ada. Jadi tidak usah luka itu gampang itu luka itu. Sebab nanti ada kalau seseorang dalam kondisi demam, badannya panas, dia mandi, bisa mati dia. Bisa mati. Menghindarkan itu, maka dia boleh bertayamum. Tayamum. Pernah. Tayamum ambil air wudhu saya tayamum, enggak mandi, enggak masuk kan ada orang di sana, Bro. Adam, saya mau ceritakan tentang riwayat. Iya. Ada pasangan suami istri yang ada di kebunnya. Kebun. Itu siang itu dia berhubungan dengan istrinya. Terus masuk waktu sholat, dia tidak menemukan air. Maka apa yang terjadi? Buka bajunya, dia buka celananya, dia guling-guling di tanah. Dia gambar sebagai jalan untuk membersihkan dirinya seperti mandi. Pernah ada kejadian begini? Kan kepada Rasulullah mengatakan, seingat saya itu Rasulullah tersenyum-senyum, mungkin tertawa juga Rasulullah mendengar itu. Rasulullah langsung buka baju dan berguling-guling di tanah. Kata Nabi, tidak usah kamu repot-repot seperti itu. Cukuplah kamu bertayamum gitu. Iya. Cuma tangan dengan anu saja. Gitu, Adam. Tangan saja. Ini Pak Sarip, ini Pak Adam ini pernah melakukan itu, tapi dalam kondisi Iya. Pak Dokter. Dan itu Pak, itu Pak seringkali terjadi. Ini ketawa dia Pak Wadek 2. Seringkali terjadi pada banyak orang itu, bukan hanya kita aja terjadi. Jangan Pak Sarip juga itu, Bro. Ini Pak Wadek 2 ketawa deh. Pertanyaannya Pak Dokter Adam ini kayaknya. Itulah Pak.
Selalu ada solusi, selalu ada solusi. Ya, itu yang paling bagus Pak Prof. Masya Allah. Selalu ada solusi. Misalnya pelaksanaan sholat Pak Syarif. Pelaksanaan sholat Pak Syarif. Iya. Kita ini menganggap bahwa itu jamak kasar sholat itu hak. Iya. Yang diberikan oleh Allah, sedekahnya Allah. Tapi saya Pak Syarif begini, kalau saya kemana-mana, misalnya saya ke Makassar, Iya. saya lihat waktu saya untuk sholat, saya sholat seperti biasa. Karena saya merasakan belum ada masyakkahnya. Kan jamak ada masyakkah. Iya. Kemudian kalau sedikit saya punya masalah ketika itu, agak sibuk, saya hanya menjamak sholat tapi tidak mengkasar. Dijamak saja Jamak saja, jadi tidak zuhur 4 rakaat, asar 4. 4. Ya. Tetapi begitu padatnya kegiatan, baru saya jamak kasar. Jamak kasar. Pilihan-pilihan itu bisa. Karena apa? Kita merasa kita tidak mendapatkan masyakkah di situ. Ya kita kondisinya biasa saja. Iya. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan masa untuk safar itu 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, tamam biasa sholat. Tidak. Imam Hanafi mengatakan berapa bulan pun Anda keluar dari rumah Anda, katanya gitu. Selama itu ada jamak kasar. Imam Hanafi punya. Kalau Syafi'i mengatakan batasnya 3 hari. Tidak ada Bapak. Habis itu kembali normal. Ya, normal. Nanti hadis-hadis itu nanti kawan-kawannya akan kita bahas. Hadis-hadis yang namanya Pak Prof. Kiprah ya. Hadis-hadis yang diperdebatkan nantilah yang akan kita bahas. Apakah mandi ujung, mandi turun, atau bertayang? Bila pasti berayap pada Quran bertayang. Kita bisa berhubungan. Jadi nanti kalau ibu juga merasa demamnya berhubungan, sudahlah tayamum aja, nggak usah mandi. Itu sakit yang tolong jangan ribut Pak Syarif dan Pak Samsul, jangan ribut, kita mau dengar. Jadi ada semua, ada jalan keluarnya, ada. Ya. Ayah, kalau kita di perjalanan nih, sebenarnya kan kita masih bisa menemukan banyak masjid kan Ayah ya. Tapi ada yang dia itu pilih sholat di mobil dan bertayamum, itu boleh nggak ya? Kan di perjalanan nih, nggak jauh-jauh banget sih. Kan kita sebetulnya bisa banyak menemukan masjid di setiap jalan kan. Tapi ada yang lebih memilih sholat di mobil dan bertayamum, ya itu gimana ya? Kalau saya, kalau kondisinya sangat sulit silakan, tapi jangan dibiasakan. Kalau di jalan tol Nadia, jalan tol. Hanya saya dari Ciputat menuju rumah, ya kan? Ada kemacetan di situ. Saya keluar dari situ kira-kira jam 2:30, belum waktu asar. Wah, ini macet total itu Jakarta. Gimana itu hukum sholat? Ya. Sementara kita mau sholat asar. Kalau saya, kan tidak mungkin kita keluar dari situ. Karena macet semua. Ya. Kalau saya punya pandangan itu, saya tidak melihat adanya tayamum di situ. Mungkin ada orang yang mengatakan boleh tayamum dengan menggunakan jok mobil itu dipandang bahwa ada debu di situ. Mungkin ada orang begitu. Orang naik haji, orang naik haji itu sekian jam untuk perjalanan ke Jeddah aja, itu diperbolehkan oleh majelis ulama untuk bertayamum dengan kondisi apa adanya dari jok mobil. Pandang di jok mobil itu ada debu. Kalau saya terus ingat waktu sholat dan saya mengqada sholat itu karena kesulitan. Kalau memang masih bisa dijamak nanti dalam kesulitan itu bisa, misalnya kita keluar dari rumah
Kita keluar dari rumah, kira-kira jam 11, macet total, tiba di sana setelah lewat waktu asar. Maka kita niat jamaah aja. Nah, jamak itu karena kesulitan yang dialami. Sedangkan qada itu sesuatu yang tidak disengaja, misalnya ketiduran itu qada. Misalnya lagi tidak ingat itu qada. Kalau tidak ingat itu tidak bisa dijamak, bisa diqada saja. Oke, saya kira itu Nadia. Iya, Saya ya. ke Di